Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia salah. Ya, viral di negara tetangga seorang guru yang komplain karena murid-murid yang diasuhnya dalam lembar jawaban dari soal tes yang diberikan, bukannya menjawab dengan bahasa Melayu, tetapi menjawab dengan bahasa Indonesia. Hal ini yang membuat sang guru curhat di jagat maya dan video tersebut akhirnya viral. Cikgu jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia salah. Ya, apa yang dilakukan si guru ini tidak salah. Karena memang ia mengampu pelajaran bahasa Melayu, sudah tentu ia ingin anak didiknya menjawab dan membudayakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Tetapi jika dilihat memang bahasa Indonesia juga berkembang dan digemari oleh warga negara tetangga, entah itu melalui media sosial maupun melalui adaptasi dengan orang-orang Indonesia. Namun satu hal yang membuat kita heran, mereka sering mengatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Tetapi ketika ada warga negaranya berbicara dengan bahasa Indonesia, ada pihak-pihak tertentu yang komplain karena itu bukan budayanya. Sedangkan ketika warga negaranya menggunakan bahasa Inggris atau mencampur adukan dengan bahasa Melayu, mereka tidak komplain. Followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia. Lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia, itu kan suka hati I. Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Ini berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Nah, di sini terlihat double standar atau standar ganda dari tetangga. Di satu sisi mereka mengklaim bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahkan dalam seminar, simposium dan beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa, mereka kerap mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Tapi di pihak lain dalam penerapannya mereka sepertinya tidak ingin warganya berbahasa Indonesia dan perlakuan tersebut berbanding terbalik dengan warganya yang menggunakan bahasa Inggris atau campuran yang dikenal bahasa rojak. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu. Dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928
kami pemuda-pemuda Indonesia ya mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Kemudian juga ada kesan mereka seakan berlomba dengan Indonesia yang sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Sehingga mereka pun berupaya agar bahasa nasionalnya bisa sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Tapi kita juga perlu salut kepada negara jiran Indonesia yang menitipkan guru-guru bahasa di beberapa universiti di Selatan Thai dan malah memberikan beasiswa kepada para pelajar di Selatan Thai untuk belajar di Universiti Muhammadiyah. 100 beasiswa yang saya dapat fahamkan. Lalu tindakan kita sebagai pemerintah Malaysia yang peka kepada bahasa Melayu tidak dilakukan. Tidak dapat membaca pergerakan-pergerakan jiran kita yang lebih mendepani kita. Kita perlu membaca ini. Maka Kementerian Luar perlu bijaksana dalam hal-hal ini, membaca apa yang dilakukan oleh jiran-jiran dan membaca apa yang dilakukan oleh orang-orang lain dalam kerangka hendak mematikan peranan bahasa Melayu di negara. Ya, salah satu sifat bahasa adalah universal di mana ia dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Dan bahasa juga digunakan untuk semua aspek kehidupan. Sehingga bahasa pun bersifat dinamis, di mana ia terus berkembang dan berubah seiring perkembangan zaman. Maka ketika ia berkembang ke suatu wilayah, hal itu sulit untuk dibendung. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.